Halo guys, selamat datang kembali di channel WAC. Kali ini Mimin akan membahas kisah dari Kaisar pertama China yaitu Qin Shi Huang dan proses terbentuknya Kekaisaran Cina. Qin Shi Huang dilahirkan dengan nama asli Ying Zhen. Ia diketahui lahir pada tanggal 18 Februari tahun 259 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Zhuang Xiang yang merupakan Raja Dinasti Qin. Ibunya adalah mantan selir seorang pedagang kaya Lu Yue. Ia berhasil mengangkat Zhuang Xiang, ayah Qin Shi Huang, naik tahta. Walaupun pada awalnya dia tidak ditunjuk sebagai penerus. Ketika Ying Zhen atau Qin Shi Huang berusia 13 tahun, dia secara resmi naik tahta sebagai Raja Dinasti Qin pada tahun 246 SM. Kala itu kerajaan Qin sudah menjadi negara paling kuat di dataran China. Naiknya Qin Shi Huang kelak akan menyatukan seluruh Tiongkok di bawah kekuasaannya. Negara-negara dari dinasti lain yang ada di China Tengah menganggap dinasti Qin sebagai negara barbar. Tetapi pada saat itu posisi negara Qin sangat kuat dengan wilayah di pinggiran barat pegunungan dengan pusatnya di provinsi modern Shaanxi. Dinasti Qin mengembangkan pemerintahan dengan birokrasi yang kuat, serta organisasi militer yang kuat. Ketika Ying Zhen atau Qin Shi Huang naik tahta, tindakan pertama Zhen sebagai Raja Dinasti Qin adalah mengeksekusi kekasih ibunya bergabung sebagai oposisi. Ia juga mengasingkan ibunya. Hanya beberapa tahun berkuasa, Ying Zhen atau Qin Shi Huang sudah menguasai satu demi satu dari 6 negara saingan yang kemudian membentuk China sebagai kekaisaran pada waktu itu. Ini berkat manajemen organisasi serta kecakapan para petinggi militer dinasti Qin. Wilayah terakhir yang ditundukkan oleh Ying Zhen atau Qin Shi Huang adalah dinasti Qi pada tahun 221. Kaisar China pertama, dan untuk pertama kalinya China atau Tiongkok bersatu di bawah kekuasaan tertinggi Ying Zhen. Selanjutnya ia kemudian diangkat sebagai Kaisar China pertama. Untuk menandai pencapaiannya, Ying Zhen kemudian menamai dirinya dengan nama Qin Shi Huang yang berarti Kaisar pertama yang berdaulat. Sebagai kaisar, Qin Shi Huang memulai reformasi birokrasi kekuasaan yang bertujuan untuk membangun pemerintahan yang sepenuhnya terpusat. Qin Shi Huang kemudian menghapuskan kekuasaan feodal teritorial di Kekaisaran China. Ia memaksa para pejabat dan bangsawan kaya untuk tinggal di ibu kota kerajaan yakni Xianyang. Tujuannya dengan maksud agar gerak-gerik mereka dapat dengan mudah diawasi. Selanjutnya ia membagi wilayah kerajaan menjadi 36 distrik provinsi yang masing-masing memiliki pasukan militer dan gubernur yang ditunjuk langsung oleh Kaisar Qin Shi Huang. Kaisar Qin Shi Huang juga membangun jalan raya yang panjang dan rapi menghubungkan ibu kota dengan kota-kota provinsi. Jalan raya itu dibangun sedemikian rupa yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk gerakan tentara pusat ke daerah-daerah. Kaisar Qin Shi Huang juga membuat aturan mengenai ukuran baik untuk berat timbangan maupun panjang sesuatu barang. Dia menetapkan standar mata uang kerajaan, macam-macam peralatan, lebar serta panjang kendaraan. Ia bahkan mengawasi konstruksi jalan raya dan saluran-saluran air. Dan ia juga menetapkan sistem hukum yang seragam untuk seluruh China berikut standar bahasa tulisan resmi kerajaan. Pada tahun 220 SM, Kaisar Qin Shi Huang melakukan perjalanan ke beberapa wilayah kekuasaannya. Ia mengawasi serta melakukan konsolidasi organisasi kekaisaran. Ia juga membuat prasasti mengenai catatan keberhasilan dari kerajaannya. Pendiri tembok China. Selama berkuasa, Kaisar Qin Shi Huang terus memperluas wilayah kekuasaannya dengan cara melakukan penaklukan di bagian selatan China. Daerah-daerah yang ditaklukkan dimasukkan ke dalam wilayah China. Juga di utara China dan di barat pasukannya berhasil melakukan penaklukan, namun dia tidak mampu menundukkan penduduknya secara permanen. Untuk mencegah jangan